gurunya lagi lengah dan menengok ke bawah meja, murid-murid ini mengambil kesempatan untuk saling menukar jawaban. Ya seperti mencontek itu. Dan gurunya ini curiga dong. Pas gurunya ini melihat murid-muridnya langsung terdiam, kayak seperti tidak terjadi sesuatu. Pas gurunya menguap, murid-murid ini langsung mengambil kesempatan ini dengan menukar jawabannya lagi. Padahal gurunya ini cuma membenarkan kacamatanya doang. Jujur ya, siapa nih di sini yang suka mencontek? Komen. Pada malam hari, ada seorang pria yang baru pulang touring menggunakan sebuah sepeda motor. Sialnya, motor itu banyak kempes, tapi untungnya ada tambal ban motor. Ketika dia mulai melanjutkan perjalanan, ternyata motornya malah mati. Dan ketika dia sibuk membenarkan motornya, tiba-tiba ada seorang ibu yang minta diantar olehnya. Pas diperiksa ternyata motornya gak ada yang rusak. Dan tanpa berpikir aneh, dia mengantarkan ibu itu. Di dalam perjalanan dia mencium bau yang sangat menyengat di belakangnya, tapi dia diem saja guys. Ketika sampai di pasar malam, dia menengok ke belakang, ternyata ibu itu sudah menghilang. Serem banget. Lanjut part 2. Part 2, pria ini kaget dong karena ternyata nenek yang dibonceng itu telah menghilang. Kemudian dia turun dari motornya dan masuk ke pasar malam. Tiba-tiba pria ini mendengar suara mik, tapi orang di sana itu semuanya diam saja guys. Dan karena kelaparan, akhirnya pria ini memesan semangkok bakso. Sambil menunggu bakso, pria ini mengecek sebuah jam nih guys. Pas melihat lagi ternyata semuanya menghilang. Bahkan baksonya pun ikut menghilang guys. Pria ini kaget banget dong. Dan pas dia melihat ke bawah, ternyata yang dia duduki adalah sebuah kuburan. Semua orang menghilang dan yang tersisa hanyalah kuburan itu. Dan pria ini langsung lari ke motornya guys. Kira-kira kalau kalian menemukan pasar malam di tempat seperti ini, kalian berani mampir nggak? Ada seorang suster yang baru datang untuk mengasuh seorang bayi nih guys. Ketika suster ini masuk ke dalam, orang tuanya izin nih guys untuk keluar. Dan suster itu menghampiri bayi itu. Pas suster ini melihat bayinya, ternyata bayinya sedang turun nih guys. Ketika hujan sedang turun, ada petir yang sangat kencang nih guys. Dan bayinya nangis, ternyata dia sedang ngompol. Karena bayi itu ngompol, kasurnya jadi basah dong. Dan suster itu menggantikan kasurnya. Ketika suster ini membalik kasurnya, ternyata ada banyak uang di balik kasur itu. Dan di sisi lain, ayah dari bayi ini membunuh ibunya, sedangkan ayahnya berusaha bunuh diri. Ternyata kedua orang itu adalah koruptor nih guys. Pas suster ini membaca koran, dia sangat kaget nih karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Jadi mau gak mau dia harus merawat anak ini hingga besar. Adik kakak ini bekerja setiap hari ingin membeli sebuah handphone nih guys. Jadi adik kakak ini bekerja setiap hari untuk mendapatkan sebuah koin. Dan koin tersebut dikumpulkan di toko ini guys, agar suatu hari jika koin itu sudah terkumpul bisa ditukar dengan handphone. Tetapi ketika mereka sedang bermain air, sepatu adiknya ini terbawa arus nih guys. Sehingga kakak ini bingung banget nih guys pas berada di toko ini. Apakah koin itu ditukarkan dengan sepatu atau ditukarkan dengan sebuah handphone yang diimpikan mereka berdua. Karena si kakak ini kasihan sama adiknya tidak memiliki sepatu, akhirnya koin itu ditukarkan sama sepatu nih guys. Dan tidak jadi ditukarkan dengan handphone. Tapi tiba-tiba si kakek ini merubah harga handphone menjadi 1 koin nih guys. Dan adik kakak ini bisa membelinya. Wah, seneng banget. Ternyata adik kakak ini membeli handphone bertujuan untuk melihat orang tuanya yang bekerja di luar kota nih guys. So sweet banget. Wanita ini menemukan cermin yang membuat dirinya sangat cantik. Karena dia merasa senang, akhirnya dia menyisir rambutnya di depan cermin itu. Sampai-sampai cewek ini gak pernah istirahat tuh. Siang dan malam dia terus-terusan menyisir di depan kaca. Suatu hari ibunya datang tuh ke kamarnya dan dia melihat anaknya masih sisir rambut di depan kaca. Pas ibunya memanggil anaknya gak respon sama sekali nih guys. Cermin itu langsung ditutup kain dong sama ibunya. Pas cerminnya udah ketutup, ternyata anaknya langsung respon dan mendengar nih guys omongan ibunya. Ketika anaknya sadar, dia bingung kenapa dia bisa duduk di cermin begitu lama. Pas cerminnya terbuka, ibu dan anak ini melihat ke cermin bahwa wajah mereka itu cantik banget. Sampai-sampai mereka terpesona gitu guys. Dan akhirnya ibu dan anak ini duduk begitu lama di depan cermin sampai berminggu-minggu. Gak ada yang tahu guys. Dan sampai akhirnya ibu dan anak ini menjadi korban cermin malapetaka. Serem banget ya. Siapa nih di sini tidurnya yang suka ngigo? Kalian harus hati-hati ya guys.
Jadi terlihat ada seorang pria yang sedang tidur, tiba-tiba dia ada di atas genteng nih guys. Keesokan harinya dia mengecek CCTV, ternyata dia ngigo nih guys, dia tidur sambil berjalan. Tahu-tahu pria ini sudah di atas genteng. Kemudian karena dia takut atas kejadian itu, dia menggunakan borgol nih guys. Dia mengunci tangannya dengan borgol agar dia tidak terjadi lagi tidur di atas genteng. Tahu-tahu malah bahaya nih guys, ternyata dia tidur di tengah jalan. Orang-orang pada bingung dong. Dia itu kaget dong dan dia langsung bangun guys. Pria ini terus berusaha nih agar dia tidak tertidur sambil berjalan, walaupun sangat sulit nih hal mengigo untuk diobati. BTW di sini siapa ya yang suka mengigo? Komen dong. Pada sore hari, ada seorang cewek yang sedang praktek renang. Kemudian dia bersiap-siap untuk pulang karena sudah maghrib. Ketika sedang memakai sepatu, dia melihat temannya sedang duduk sendirian. Temannya ini sedang memakai seragam sekolah. Dan pas si gadis ini lewat, temannya bilang, "Kamu kok belum pulang? Cepat pulang karena ini sudah sore." Dan tanpa curiga, cewek itu menjawab, "Iya, aku akan segera pulang." Malamnya, cewek ini mendapatkan telepon. Ada yang mengabarkan bahwa temannya yang tadi telah meninggal dunia. Cewek ini langsung kaget dong, dan ternyata temannya itu meninggal tadi siang jam 2. Temannya ini meninggal karena kecelakaan. Jadi cewek ini tadi ngobrol bersama temannya, ternyata temannya sudah meninggal guys. Si kakek ini memberikan makanan kepada pemulung karena kakek tahu kalau pemulung ini tidak makan selama 3 hari. Si kakek ini baik banget dong karena sudah membantu para pemulung itu. Ketika kakek ini mau pulang ke rumah, dia nengok dulu tuh ke pemulung itu. Tiba-tiba bajunya itu kejatuhan kotoran burung dan pemulung itu malah ketawa guys. Setelah menjatuhkan kotoran burung ke bajunya kakek, ternyata burung ini juga menjatuhkan kotorannya di kuburan istrinya guys. Dan pemulung itu tertawa lagi. Kakek ini langsung marah dong, dan saking marahnya tiba-tiba kakek ini melihat ada sebuah bambu yang terisi dengan racun. Kemudian bambu itu ditiupkan ke dalam ayam itu guys. Karena pemulung ini tidak niat untuk makan ayam, jadi mereka menuliskan nama istrinya yang ditaruh di bokong ayam itu guys. Dan para pemulung itu ngetawain kakek ini guys. Kakek ini kasihan banget ya. Tiba-tiba kakek ini malah didorong keluar guys. Kira-kira pelajaran apa ya yang dapat diambil? Terlihat ada seorang nenek yang sedang marah-marah karena makanan yang dia ambil tidak bisa karena koinnya tidak cukup. Karena nenek ini lapar banget, akhirnya dia mengetok-getok pintu mesin makanan itu dan akhirnya makanan itu bisa diambil. Sambil menunggu kereta datang, nenek ini membuka kue tersebut guys, memakannya sambil membaca koran. Tapi ketika dia mau makan, tiba-tiba ada seorang cowok yang mau mengambil kuenya. Nenek ini langsung menegur cowok itu dong, dan cowok itu cuek aja tuh sambil terus memakan kuenya. Sampai kue terakhir pun si cowok ini malah memakannya tuh dan membagi 2 kuenya sama nenek. Si nenek ini bingung kenapa cowok itu makan kuenya semua. Tiba-tiba kereta datang guys. Nenek ini langsung masuk ke dalam kereta. Pas dia membuka tasnya, ternyata kue neneknya masih ada di situ guys. Wah, ternyata nenek ini lupa kalau kuenya itu masih ada di dalam tasnya. Dan akhirnya nenek ini menyesal dong sudah memarahi cowok itu. Ada sepasang suami istri sedang berjalan. Sepasang suami istri ini melanggar aturan guys. Mereka malah berfoto-foto di tempat air panas, padahal gak boleh. Berjalan-jalan saja gak boleh, gimana mau foto? Ya pasti gak boleh dong. Pada akhirnya suami ini jatuh dong ke tempat air panas itu. Si istri panik banget guys, dia memanggil-manggil polisi. Tapi suaminya ini sudah tidak terselamatkan dan berubah menjadi tengkorak. Domba ini meminta tolong karena sedang dimangsa oleh elang ini. Tapi si elang ini masih kurang, jadi dia memangsa domba ini. Kemudian setelah elang ini mengambil domba lagi, ternyata yang diambil itu adalah manusia guys, yang menyamar menjadi domba. Dia ini langsung pulang ke rumah dong. Dan setelah pulang ke rumah, ternyata dia melihat istrinya sedang menjemur pakaian. Si pria ini meminta tolong nih pada anaknya agar berubah menjadi domba, agar dia tidak dimarahi istrinya karena domba-dombanya hilang. Si istri ini meminta tolong agar embel yang bolong ini segera ditambal. Dan si suaminya ini menggunakan pagar untuk menembel ember itu. Pagarnya jadi bolong. Terus datanglah seekor rubah yang masuk lewat lubang itu guys. Dan rubah ini masuk ke dalam rumah. Dan si rubah ini mencuri hewan peliharaan si pria itu. Mereka semua mengejar rubah itu, tapi telurnya pada pecah karena embernya masih bolong. Dan akhirnya si induk ayam ini malah menjadi pingsan nih karena telurnya hancur.
Anjing ini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya agar bisa keluar dari tempat itu. Nah, sementara cowok ini nggak mau kalau anjingnya peliharaan itu kenapa-kenapa. Akhirnya cowok ini agar teman-temannya selamat dan menyelesaikan misi itu, dia mengorbankan dirinya. Cowok ini berubah jadi hijau dan akhirnya dia masuk ke kamar peti itu. Dan mereka semua detektif nih yang bisa menyelesaikan semua misteri. Tetapi mereka semua suka banget diganggu sama jin. Sebelum pria ini menghilang, dia berpesan pada anjingnya bahwa anjingnya itu bisa menyelesaikan misinya. Dan dia terpaksa harus menyelamatkan teman-temannya agar misinya itu berhasil. Anjing itu sedih banget dong, dan dia bilang dia akan menyelesaikan misi ini. Dan anjing itu juga bilang kalau dia itu sangat sayang sama tuannya.